Jadi setiap malam itu rumah dia itu kayak seperti ada yang ngetuk pintunya. Ngetuk pintu. Jadi nanti dia muter ke samping, untuk jendela. Awal-awalnya gitu, malam pertama. Nah malam keduanya nih gangguannya udah mulai yang sifatnya agak ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teman-teman, dengan saya Irul, dan seperti biasa didampingi oleh Dr. Hasim Haq. Pada video kali ini kami akan membahas lebih dalam lagi tentang jin untuk melanjutkan konten atau video kami yang sebelumnya. Jadi gimana dok penjelasannya nih? Yang apa nih yang mau dibahas nih tentang jin nih? Jadi di konten sebelumnya Ane membahas tentang asal muasal jin. Ya. Salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Nah, bagaimana dia perwujudannya, bagaimana penjelmaannya, Ane sudah menjelaskan di konten sebelumnya. Iya betul. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen tahu detailnya, bisa melihat di konten sebelumnya. Nah ini cuma sedikit pengen bercerita. Ini pengalaman pribadi selama Anda menjalani dunia kebatinan. Jadi gini, pernah ada satu ketika ada orang datang ke rumah dokter, ya berobat lah, kasar konsultasi tentang kebatinan gitu. Jadi beliau ini sudah beberapa malam mengalami gangguan-gangguan yang di luar dari nalar gitu. Jadi setiap malam itu rumah dia itu kayak seperti ada yang ngetuk pintunya. Ngetuk pintu. Jadi nanti dia muter ke samping, ngetuk jendela. Awal-awalnya gitu, malam pertama. Nah malam keduanya nih gangguannya udah mulai yang sifatnya agak ekstrim. Jadi ketika ngetuk pintu mulai ada suara malam berikutnya. Ini kalau kita bahasa orang Betawi ya, dia sembari ketok-ketok dia ngucap, pulangin anak gua. Dia jalan lagi seperti ada orang ke samping, dia ke kamar tiba-tiba seperti ada yang ke samping kamarnya dia ngetuk lagi di jendelanya gitu. Tapi ini sama ada suara lagi, pulangin anak gua. Itu malam kedua. Nah malam ketiga itu gangguannya lebih ekstrim lagi. Jadi udah ngetuk-ngetuk pintu, kemudian udah ada suara. Dia seperti banyak orang di rumah dia tuh di sekeliling itu kayak ada rombongan orang ngumpul gitu, berisik, rame segala macam. Akhirnya di hari keempat dia datang ke rumah dokter. Dia konsultasi, kok saya ngalamin gangguan-gangguan ini. Dia tahu itu memang gangguan jin. Dia tahu memang itu. Tapi dia positive thinking. Ini mah bukan ada orang yang kasarnya gitu guna-guna. Ini bukan ada orang yang nyontet saya nih dok nih. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Kok saya bisa diganggu dengan seperti itu gitu. Dari hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga. Nah, akhirnya dari situ dokter bukan, ya bahasa kasarnya kalau kita bahasa kebatinan bukan coba menerawang, bukan. Tapi kalau bahasa ilmiahnya kita menganalisa. Bahasa yang dokter ucapin, emang abang dari kemarin kemana aja? Gitu. Abang dari mana, abis nongkrong di mana, abis main di mana, gitu. Coba diingat-ingat lagi. Nah, dia ingat. Jadi, sebelum kejadian tersebut, dia ingat ada di satu kebun. Nih, dokter nggak sebutin tempatnya nih. Jadi dia seneng nyari burung, ngakalin burung gitu loh kalau bahasa kasar. Di sarang gitu ya. Di sarang dia ada di satu kebun, di satu tempat. Dia tukang bersih memang. Dia iseng-iseng, dia dia lagi bersih di kebun tersebut. Dia lihat ada sarang burung nih. Nah sarang burung tuh dia rogo disodok pakai galah kalau kita tuh. Pakai galah disodok, jatuh itu sarang itu. Dan ada anak burung di situ. Ada anak burung satu di dalam burung itu. Ya kalau bahasa kita apa sih kalau di pohon-pohon itu burung emprit apa burung apa sih ya? Dia cakep karena dia emang demen melihara burung, dia bawa pulang nih. Habis dia bersih-bersih kebun itu,
Ini ada di satu kantor, dibawa pulang, burung tersebut dibawa ke rumahnya, ditaruh di dalam apa ya bahasanya tuh Kandangnya gitu ya. kandang gitu. Langsung dipindahin ke kandang burung. Langsung dipindahin ke kandang burung, tetapi sarang-sarangnya ditaruh di situ tuh. Ditaruh di dalam situ, kalau pagi dia keluarin, malam dia masukin. Ini kandang ini. Nah itu awalnya hari pertama belum ada gangguan tuh, pada saat dia baru dapat itu, dia sore dia pulang, dia taruh belum ada gangguan. Nah besoknya ya itu mulai ada gangguan tuh. Malam pertama dia naruh itu burung dan berikut sarang-sarangnya di kandang belum ada gangguan, dia tidur bisa nyaman. Nah malam berikutnya yang tadi dokter sebut gangguan dari malam, kok pertama ada yang ngetuk, yang kedua ada yang ngetuk, ada yang suara, yang ketiga ada rombongan. Nah dokter melihatnya begini, kita melihat secara mata batin, bukan kita melihat secara mata zohir. Kalau kita melihat secara mata zohir, aneh katakan, ini kita lihat cuma sarang burung kecil, berapa gedenya sih? Ini kalau bahasa kasarnya ini sarang burung cuma segini nih gedenya. Sekepelan gitu lah. Gitu. Tapi secara dunia kebatinan, secara mata batin, secara memandangnya dengan bahasa kita, spirit, bahasa kebatinan dengan terawangan, kita melihatnya bukan sarang burung. Jadi yang diambil ini istana jin. Ya kalau bahasa kita entah itu bentuk rumah, entah itu bentuk gedung. Jadi ini tempat tinggalnya jin, sarang tersebut. Lah, secara logika ini kita pakai akal kita nih. Apa iya ini sarang burung bisa jadi? Ya itu kan kita memandangnya mata jasmani, mata zohir. Kita memandangnya bukan secara mata batin. Kalau aneh melihat secara mata batin, ini rumah. Yang dia ambil ini rumah kediaman itu jin, tempat tinggal jin. Pada saat dia rogoh, dia jatuh, anaknya ada di dalam situ ke bawah. Gitu. Yang dicari anaknya. Jadi yang dia lihat tersebut burung, padahal ya itu kan secara zohira dia, secara mata dia, secara mata indranya dia melihatnya itu burung. Padahal itu jin berwujud seperti burung. Nah ini pembahasan nanti detail lagi. Jin itu bisa berwujud seperti kucing hitam. Jin itu bisa berwujud seperti ular. Nah itu ada pembahasannya di dalam syariat. Nah ini berwujud seperti burung. Dia bawa pulang, makanya hari pertama diketok-ketok. Dikasih peringatan nih. Ini jangan-jangan bapaknya itu jin yang berbentuk burung itu kan. Kemudian yang kedua dikatakan pulangin anak gua. Akhirnya setelah dokter melihat seperti itu, nah ini yang abang bawa pulang ini bukannya sarang burung, tetapi rumahnya jin. Terus gimana dok caranya? Ente pulang, besok nih ente balikin lagi itu sarang, taruh lagi di pohon yang ente temuin kemarin. Gitu. Ya dengan dia rasa takut segala macam, besoknya dia pagi-pagi dia balik lagi kerja bersih-bersih kebun itu sarang ditaruh di pohon. Nah hari berikutnya malam ya udah nggak ada gangguan lagi. Apa hikmahnya di sini? Nah itu tadi aneh bilang, hal-hal seperti tersebut nggak bisa diterima dengan. Tapi kok ada? Tapi kok bisa? Ya itu seperti itulah dunia jin. Yang kita memandangnya cuma sekedar sarang, ternyata itu rumah berisi keluarga banyak. Lo bagaimana dengan rumah kita yang besar gini? Jangan-jangan banyak jin di dalam situ. Nah iya itu dok. Kok pembahasannya seperti apa dok? Nih begini, ini kita bicara secara syariat. Jadi begini, ketika seseorang pulang dari satu tempat, kita nih, pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah. Kita ada depan pintu rumah kita nih, ini secara syariat. Apa yang pertama kita kali ucapkan? Pasti kita mengucapkan salam. Ya. Kalau kita yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali kita nggak jawab, nggak di dalam rumah nggak menjawab, malaikat yang menjawab. Makanya mengucapkan salam itu mesti 3 kali dulu, biar malaikat yang ada di rumah menjawab. Nah kita saking buru-burunya nih, pulang sekolah, pulang kerja, atau pulang main tiba-tiba nggak pakai mengucap salam, langsung aja masuk. Bless gitu ya. Apakah kita tahu kita dari mana ini ada jin yang ikut ke kita? Kan kita nggak bisa ngelihat, sedangkan jin itu bisa melihat kita. Apa yang terjadi? Jin itu ikut masuk nih, masuk ke dalam rumah. Pada saat jin masuk ke dalam rumah, kita duduk begini nih, brek, ngambil air misalkan di kulkas,
atau kita minum tiba-tiba tanpa kita baca bismillah. Minum aja nyelonong. Terus, apa yang terjadi? Jin yang tadi ngikut kita pulang, kata jin apa? Wah, kita bisa minum tuh. Dia nggak baca bismillah. Ketika dia minum nggak baca bismillah, jin yang tadi ngikut minum. Tuh, itu secara syariat. Kemudian yang kedua, karena dia habis begitu minum dia nggak baca bismillah, habis itu dia makan nyendok nasi, dia nyendok dia makan lagi nggak baca bismillah, Ngikut lagi. setan ngikut makan lagi. Padahal di dalam sana tuh dikatakan baca Robbana atina Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mesti baca dulu. Habis dia mandi segala macam, dia rebahan, dia tidur. Apa yang terjadi kata jinnya? Dia nggak baca bismillah pas minum, nggak makan, nggak baca bismillah. Dia tidur, berarti kita bisa tidur nih di rumah dia. Karena dia nggak baca bismillah. Bayangkan, itu 1 hari. Gimana jika terjadi berhari-hari kita ngayap? Kita ngayap dari mana-mana, masuk hari pertama jin 1. Besok tuh jin laporan lagi sama teman-temannya. Dia laporan lagi sama teman-temannya. Kita di rumah si Anu nih, di rumah si Radit bisa nih nginep. Dia kalau makan gak baca bismillah, minum gak baca bismillah, tidur gak baca bismillah. 1 hari, 1 jin, 2 hari, 2 jin, 3 hari. Kalau ada 10 hari kita jauh dari syariat, berapa jin yang ada di dalam rumah kita. Tuh pembahasannya sederhana kan. Berarti memang jin itu sifatnya fleksibel gitu. Nah, iya. Dia bisa ada di mana-mana. Bisa ada di mana-mana. Dan penciptaannya dia itu ibarat kata kalau manusia beranak 5 aja udah hebat, kembar 5 gitu, itu juga udah bayi tabung. Kalau jin mah nggak pakai bayi tabung, dia beranak bisa langsung banyak. Kalau kita beranak 2 aja nih, kembar udah istimewa. Kalau jin udah biasa dia. Dan umur dia lebih panjang dari manusia. Kita umur 60, pasar 70 udah meninggal. Nah kalau mereka bisa ratusan tahun, lebih banyak kan mereka jumlahnya dari pada manusia. Terus nempatin, jangankan nempatin yang tadi Anda bilang sekedar sarang yang rumah, yang sarang segitu aja bisa dijadiin rumah, dijadiin istana buat dia, buat mereka berkeluarga tuh para jin. Apalagi rumah kita yang sebesar ini. Kalau kita nggak pernah bacakan Al-Quran, apalah rumah kita. Nah, ini syariat nih. Dikatakan gini. La taj'alu baitakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Dilanjutkannya apa? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Makanya ketika ada orang menempati satu rumah, mesti dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi ketika dibacakan surat Al-Baqarah itu setan kabur, jin itu kabur. Jadi intinya bukan itu sih. Intinya adalah kalau kita mau rumah nggak seperti kuburan yang setan pada demen, jin pada demen, bacain yang namanya Al-Quran. Hidupin rumah kita dengan Al-Quran. Begitu cara satu menangkal. Satu cara menangkalnya. Begitu. Nah jadi gitu teman-teman tadi sekilas tentang story-nya dari Dr. Hasim nih. Jin itu ternyata memang fleksibel, ada di mana-mana dan kita harus hati-hati ya dok ya. Harus hati-hati. Terus tadi disampaikan juga cara menangkalnya. Jangan lupa bagi yang muslim baca Al-Qur'annya. Jangan cuma dipajang aja sampai berdebu gitu ya dok ya. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan ada di konten-konten selanjutnya. Pembahasannya untuk jin, untuk konten jin, untuk video jin cukup sampai di sini. Mau ada yang ditambahin lagi dokter? Mungkin disambung lagi nanti di konten-konten selanjutnya dok ya. Oke. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.